Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, bagi Anda yang senantiasa mengikuti kajian Kitab Kuning, pada hari ini kembali kita akan mengkaji dan belajar masih bersama guru kita Dr. Ahmad Rifatullah. Dan kali ini kita akan mengangkat tema atau mengambil tema air yang dipergunakan untuk berwudu, gitu dokter ya? Betul. Iya. Karena air itu banyak banget jenisnya mas ya. Iya. Ada air mineral, ada air udah bercampur ini, air campur bensin, boleh gak digunain? Dulu air campur lumpur ya, kalau sekarang kan air udah campur minyak, air campur macam-macam, air udah kena rambut orang. Ini boleh atau digunakan? Ini yang kita akan bahas di sini. Ya. Dan ini penting karena ini kan menyangkut keseharian kita. Keseharian kita, betul. Iya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Samsul Ma'arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang bisa ketemu lagi dengan Ustadz nih. Seorang Ustadz muda yang wawasannya luar biasa, gitu. Ini karena babnya Piki, kita ajak ke MUI, Sekretaris MUI Jakarta. Iya, betul. Nah, di sini juga sudah ada ibu-ibu nih dari dua kelompok pengajian. Ya, yang pertama dari Pondok Pesantren Miftahul Miftahul Falah dari Bandung ya, pimpinan Ibu Hajah Neneng Badriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Dan yang kedua juga masih dari Bandung juga. Jadi sama-sama janjian dari Bandung, walaupun berbeda pengajian tetapi tetap kompak karena tujuannya adalah sama ya, yaitu ke Tamrin City baru ke sini. Yang kedua adalah dari Majelis Zikir Anissa Nurus Salam, pimpinan Ibu Hajah Wis Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang luar biasa tuh ibu ya kalau jalan, dan ini ada fenomena yang baru, artinya bagaimana kegiatan wisata rohani ikut pengajian tetapi diawali dengan belanja. Jadi tetap ada unsur belanjanya dulu ya. Biasa di luar itu Pak ya. Iya, itu memang naluri ibu-ibu ya Ustadz ya. Ya kalau Ustadz sih paling hanya ACC aja, nggak perlu banyak-banyak ini bertanya kepada istrinya. Nah, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz dan sari tilawah oleh Ustadz Didi Ali Akbar yang akan membacakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan,
dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah diciptakannya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah, semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa juga saya hanya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian yang ingin buru-buru atau ingin mempersiapkan rumah di surga, jangan ragu-ragu. Yuk kita ikut gerakan menghidupkan sunnah. Dengan cara apa? Menyampaikan dana sebesar 50.000 per bulan. Ya, bagi yang suka belanja, barangkali boleh disisihkan, Bu. Di sini dicatat Ibu ya. Nomor rekeningnya nih di Bank Syariah Mandiri. Udah punya belum? Dicatat tuh. 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Jadi, nah ini juga amanah, Bu. Ibu yang datang ke sini kan bukan hanya juga ikut pengajian, tetapi apa yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Lutfi ini, ya, walaupun mungkin kita tidak menyampaikan dana yang yang sebesar orang lain, tetapi apabila kita menyampaikan dan orang itu juga memberikan, amalnya kebagian nggak, Dokter, pahalanya? Misalkan ibu nyampein ke temennya, temennya ngasih 5 juta, terus amalan ibu sebagai perantara tuh berapa? 5 juta. Sama ya? Iya, mandalla ala khairin. Oh, bukan kalau kita sebagai perantara kan biasa persentase. Yang nyampein ini banyak banget. Subhanallah. Kalau gitu isi gitu juga. Kalau gitu yang semua bekerja ini kameramen juga dapat ya. Itu. Yang ngumumin juga. Yang ngumumin, yang di atas juga subhanallah, Pak. Berarti tabungan kita lumayan ya. Alhamdulillah, walaupun kerjaannya ngintipin nih kameramen kan. Tapi dengan ikut kegiatan ini mendapatkan pahala. Bu ya, jadi setelah saya dari sini catat nomornya, kalau ada yang bertanya, nanya, Bu, saya teh mau nyumbang ya, kira-kira kemana, langsung ingat, oh, Pusat Kajian Hadis. Ini kenapa ke Pusat Kajian Hadis? Apa alasannya? Nah, kita dengarkan Dr. Lutfi apa alasannya. Alasannya kegiatan kita semuanya untuk menghidupkan sunnah, Bu ya. Kita nih lagi giat-giatnya bikin produk digitalisasi hadis. Hampir nanti yang untuk Android, Mas. Ya. Nanti bisa baca Sahih Bukhari Ibu Android, tahu kan, Bu ya? Bisa baca Riyadhus Shalihin pakai sistem Android. Oh. Tapi Ibu tahu dan Android itu Android naon Android? Free. Dan itu sejenis masakan apa Androidnya? Ibu tahu lah. Jadi itu free semua ya? Free semua. Jadi untuk membantu Ibu. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita support. Dan kegiatan ini sekarang lagi fokus di mana, Dokter? Sekarang yang sudah jadi itu yang mau nonton acara kita nih, acara kajian ini dari awal sampai sekarang, itu bisa lihat di pkhtv.com. Oh. Pusat Kajian Hadis TV.com. Itu internet TV ya? Hadis.tv. Maaf, Pusat Kajian Hadis.tv.com. Enggak pakai kod, maaf. .tv. Pusat Kajian Hadis. Itu kapan saja dibuka bisa. Masya Allah. Udah belum semua, tapi sudah mayoritas kajian kita di TVRI ini itu bisa diakses di situ. Sana ya, diupload. Ya. Memang Bu sekarang dunianya memang kalau anak-anak, kalau ibu mungkin agak bingung apa ya, bukan underestimate sih, tapi anak-anak kita loh, jangan salah, mereka itu adalah anak-anak digital semua ya. Jadi ibu juga jangan tertinggal, nanti begitu cerita sama anak, ini loh ibu tuh tadi mendapatkan penjelasan tentang Android. Baik, sebelum kita mulai ya, kita harus jeda dulu untuk menyimak yang satu ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga.
Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, saya kira langsung dokter kita masuk pada kajian kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di bab yang ke-33 dari Kitabul Wudu di Sahih Bukhari. Hadisnya nanti hadis yang ke-170. Ya, bagi yang sudah pegang kitabnya atau pegang laptopnya, silakan buka di Kitabul Wudu bab yang ke-33 hadis ke-170, yaitu babul ma'il ladzi yuksalu bihi sya'rul insan. Bab air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia. Karena nanti babnya wudu, maka kita bilanglah air yang boleh digunakan untuk wudu. Nanti masalahnya berkaitan dengan itu. Sekalipun di bab ini banyak berbicara soal rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi semuanya terkait nanti dengan wudu. Teksnya kayak gimana? Kita persilahkan Ustaz Heru untuk membacanya. Ya, halamannya 46 ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babul ma'il ladzi yughshalu bihi sya'rul insan. Wa kana ata la yara bihi ba'san. Ayyuttakhadha minhal wudu minhal khuyut wal hibalu wa su'ril kilab wa mamarroha fil masjid wa qala az-Zuhri idza walagha fi ina'in laysa lahu wudu'un laysa lahu wudu'un ghairuhu laysa lahu wudu'un ghairuhu yatawaddau bihi. Wa qala Sufyan hadzal fiqhu bi'ainihi yaqulullahu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu wa hadza ma'un wa fin nafsi minhu syai'un yatawaddau bihi wa yatamammam. Qala haddatsana Malik ibn Ismail qala haddatsana Israil an Asim an ibni Sirin qala qultu li abidah indana min sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anas aw min qibali ahli Anas faqala la an takuna indi sya'aratun minhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Ya, dilanjutkan. Qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim qala akhbarana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Abbad an ibni Aun an ibni Sirin an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa ra'sahu kana Abu Talhah awwala man akhadha min sya'rihi. Terjemahannya bab air yang digunakan untuk mencuci rambut seseorang. Atau berpendapat bahwa hal itu tidak bermasalah jika rambut digunakan untuk membuat benang dan tali, sisa air liur anjing dan yang berlalu lalang di dalam masjid. Az-Zuhri berkata, jika satu wadah air dijilat anjing dan dia tidak mempunyai air untuk wudhu kecuali itu, maka dia boleh berwudhu dengan air itu. Sufyan berkata, ini adalah fikih. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Dan ini air yang diragukan dapat digunakan untuk berwudu, dan karena ada keraguan terhadapnya maka boleh digunakan untuk berwudu lalu bertayamum.
Ini yang pertama. Terus Ibn Sirin berkata, aku berkata kepada Abidah, kami memiliki rambut Nabi SAW yang kami dapat dari Anas atau dari keluarga Anas. Abidah berkata, sekiranya aku memiliki satu helai rambut Rasulullah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kita baca satu lagi, Bu, yang berkaitan dengan hadis Rasulullah. Silakan, Pak. Baca satu lagi yang lanjutnya. Hadis 172. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kita lihat terjemahannya. Hadis yang sebelumnya, ketika Rasulullah mencukur rambutnya, Abu Thalhah adalah orang yang pertama mengambil dari rambut beliau. Hadis yang berikutnya, Abu Hurairah berkata, sungguhnya Rasulullah bersabda, jika anjing minum dari bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencuci hingga 7 kali. Jadi di 3 hadis atau 4 hadis ini banyak sekali masalah, Mas. Ada masalah tentang rambut Rasulullah, ada masalah tentang air yang boleh digunakan kalau rambut jatuh, boleh atau tidak. Ada yang bejananya dijilat anjing, dimasukin air, boleh gak kita pakai air yang itu? Iya, air yang bejananya. Terus kalau misalnya dijilat kucing, yang sering lalu lalang di masjid kan ada kucing, ada tikus, boleh gak dipakai wudhu? Nanti fikihnya, kalau umpamanya rumah kita ada bak, tikus nyenggol dikit aja dah, boleh gak dipakai airnya? Atau kucing minum ya dari bak mandi kita, boleh gak dipakai airnya? Nah, ini tema yang akan kita kupas, Mas Agus. Iya, baik. Jadi hal itu ini akan langsung dijelaskan lagi gimana, Dokter? Dijelaskan lagi sambil diperkaya oleh Pak Kiai. Iya, mungkin ya Kiai Samsul Ma'arif dulu lah. Gimana ini barangkali dari apa yang sudah kita disampaikan Dr. Lutfi, ada apa yang dilihat poin-poin penting dari sini? Ya, memang yang kita baca itu adalah teks hadis. Kemudian diambil sebuah kesimpulan hukum, ditarik menjadi sebuah hukum, itu Ustadz disebut dengan fikih. Fikih itu hasil pemahaman para ulama dari teks yang ada. Jadi nanti dari teks ini bisa muncul macam-macam. Muncul terjadi perbedaan pendapat. Nggak apa-apa, berbeda pendapat itu rahmat. Yang jadi ribut itu perbedaan pendapatan, Ustaz. Iya, itu dia. Kalau berbeda pendapat itu bisa biasa-biasa saja. Itu nanti misalnya saja tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Lutfi, ya. Falyaghsilhu sab'an, ya. Ketika ada bejana yang dijilat oleh anjing, lalu diperintahkan untuk membasuh atau mencuci 7 kali. Nah, ini adalah sebuah ketetapan bahwa yang dijilat itu najis, apa hanya karena ta'abudi saja? Kalau itu ta'abudi, yang penting membasuh itu dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Tetapi bisa jadi ada pemahaman, ya karena diperintahkan 7 kali itu disebut najis yang sangat berat. Ya, ini terjadi perbedaan-perbedaan. Bahkan Imam Maliki itu mengatakan anjing itu ya tidak najis. Hanya ketika menjilat, jilatannya itu harus dicuci 7 kali, dan itu bentuknya ta'abudi. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu najis. Ya, bahkan
najisnya itu tidak hanya sekedar jilatannya. Menurut Syafi'i itu seluruh anggota badan anjing itu najis. Kenapa ini? Padahal di dalam hadis nggak ada penjelasan. Kenapa? Saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira anjing najis nggak, Bu? Nah, dari mana? Padahal itu cuma jilatannya saja, ya kan? Nah, Imam Syafi'i untuk mencoba menganalisa, ternyata anjing itu kerjaannya tiap hari jilatin badan, ya, tiap hari itu jilatin badan. Oleh karena itu, badannya anjing itu penuh dengan jilatan dirinya sendiri. Maka Imam Syafi'i mengambil sebuah ketetapan hukum, tidak hanya sekedar jilatannya, tapi anggota badannya juga najis. Nah, yang seperti ini adalah fikih. Mengambil istihad dari para ulama. Nah, itu cakep itu. Pembukaannya udah cakep sekali. Sekarang langsung ke tagnya, Mas. Oh iya, Tagnya kayak gimana? Kalau umpamanya kenyataannya tempat duduknya dijilat sama anjing. Tempat duduknya nih, anjing minum dari situ. Boleh gak kita berwudu? Nah, ini kalau misalnya ada tempat wuduk lain, jangan pakai air yang tadi. Iya. Wuduklah di tempat yang lain, ambil dari air yang lain. Tapi kalau nggak ada, maka fikihnya, fikih sesuai dengan teks di sini, kata Imam Zuhri, nggak apa-apa dia wuduk dari situ. Tapi habis itu tayamum. Jadi ada dua hal nih, kok udah wuduk tayamum juga? Karena ini air sah atau tidak? Ini air bukan atau bukan air gitu kan? Iya. Air atau bukan air? Nah, air kan beda ya. Ini ada air teh, boleh diminum tapi nggak boleh pakai wudhu. Ini air sudah dijilat oleh anjing. Ini air tapi nggak boleh dipakai wudhu. Tapi gimana? Ya habis wudhu tayamum. Itu pendapat Zuhri. Kalau pendapat Atok ya nggak apa-apa. Antum tadi kan bilang perbedaan ya. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa kok nggak apa-apa? Wong dia gigit hewannya boleh dimakan. Iya. Nah, ini cuman jilat air, berarti airnya boleh pakai wudhu dong. Nah, ini pendapat. Mana buat Indonesia nggak ada masalah karena cari airnya mudah. Buat orang-orang yang tertutup, yang tinggal di Badui, yang tinggal di padang pasir kan nyari air sulit. Nah, airnya ternyata dipakai oleh ini. Kalau kita sering dipakai oleh kucing ya. Tapi kan kucing nggak apa-apa kan dipakai kucing. Ini baru satu. Nah, Kiai bisa nambahin lagi tuh. Ya, silakan. Ya, saya akan melihat dari aspek fikihnya. Jadi dalam teori fikih itu ada pembagian air. Ada yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu belum, ya ini kayak air putih begini. Ini bukan air teh, bukan air kelapa. Nah, air mutlak itu ya bisa digunakan untuk bersuci, juga bisa digunakan untuk minum. Dalam bahasa fikihnya tohirun mutahhirun. Suci juga mensucikan. Tapi kalau air teh ini tohirun, boleh diminum, tapi nggak boleh buat wudhu. Kalau begitu tohirun mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Ada lagi air suci tetapi kena najis, ya. Namanya apa itu? Air mutanajis. Air yang suci tapi kena najis. Lah, air mutanajis itu dilihat dulu. Kalau airnya itu banyak, ya, tidak berubah baunya, warnanya, gitu kan, rupanya, ya, airnya banyak nggak berubah, maka tetap suci itu. Tapi kalau airnya sedikit, ya, satu ember kecil, lalu kemasukan najis, ini semuanya oleh para ulama dianggap mutanajis. Mutanajis itu sama dengan najis. Ini makanya hati-hati Ibu kalau nyuci itu kan. Jangan sampai air yang sedikit lalu enggak hati-hati kemasukan barang yang najis malah menjadi
najis semua. Nah sekarang memang ada problem baru, Pak Kiai. Ada pertanyaan dari sebuah PT sekarang ini, air daur ulang itu. Ya. Iya. Itu diambil dari macam-macam jenis itu kan. Airnya ya ada air kencing, air minum, air mandi, lalu didaur ulang jadi air bersih lagi. Ini bagaimana ini? Nah, ini problem nanti Pak Kiai yang akan menjelaskan. Ya, karena saya kira hotel-hotel tuh rata-rata menggunakan sistem seperti itu. Iya. Iya, karena akan repot kalau dia mengambil air dari luar, dari pam kan operasionalnya tinggi, akhirnya air itu bahkan di Inggris, Mas Agus katanya ya ibu-ibu di Inggris air yang diminum oleh orang itu udah 10 kali balik. 10 kali balik. Ya Allah. Artinya pernah dikeluarin, masuk lagi, keluarin lagi, masuk lagi. Itulah yang sekarang diminum oleh penduduk Inggris. Masya Allah. Nah, fikihnya kayak gimana? Dikumpulinnya kan lebih daripada 2 kula. Iya. Wah, 2 kula kan berarti banyak. Berarti ada najisnya, baunya udah hilang, ininya udah hilang. Maka banyak yang mengatakan jadi boleh karena dengan banyaknya itu. Nah, kita yang di Indonesia berbahagia, terutama yang di Bandung ya, airnya belum sampai daur ulang 10 kali. Cuman secara fikihnya adalah fikihnya boleh. Tadi kita kembali ke teks yang awal ya. Teks awal tadi pembagian teksnya pembagian air seperti itu. Kalau ada air yang rambut kita kan ini ya, tahu-tahu jatuh ke bak, boleh nggak dipakai wudhu? Jawabannya adalah boleh dipakai wudhu karena rambut kita tidak najis, tidak najis. Jadi boleh dipakai wudhu. Nah, teks hadis ini juga karena kita baca Sahih Bukhari, nah Imam Bukhari nyambung juga bab air dipakai wudhu, palanya, tapi dikaitkan juga dengan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari bilang rambut Rasulullah kemana? Rambut Rasulullah ternyata banyak yang ambil tuh Mas, yang ambil. Nah, siapa yang paling pertama kali ngambil ketika Rasulullah cukur di haji ya? Di haji yang pertama kali ngambil adalah Abu Tolhah ngambil. Anas juga ngambil. Nah, ngambil rambutnya Rasulullah dipakai. Bahkan Imam Ahmad sampai akhir hayatnya itu menyimpan di pakaiannya. Khalid bin Walid pun kemana pergi bawa rambut Rasulullah. Wangi ya. Ya, wangi. Apakah dijadikan jimat? Tidak dijadikan jimat, akan tapi mereka kepengen selalu bersama Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian, pemirsa sekalian di mana saja berada, para ulama itu kalau bepergian apa yang dibawa? Kalau kita kan bepergian bawa obat anti mabuk, bawa obat pusing ya. Tapi kalau ulama tuh bawa Asy-Syifa namanya. Bawa Asy-Syifa itu buku yang menyembuhkan. Buku yang menyembuhkan isinya apa? Isinya tentang hadis. Karena lewat hadis tuh menyembuhkan. Ada juga tentu ketika orang ulama membawa kitab Asy-Syifa karangan Qadiyat, mereka juga bawa Quran. Quran merupakan Asy-Syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Nah, kita jarang tuh ngamalin tuh, Mas. Harusnya juga kita bawa yang tadi itu obat batuknya kita bawa, obat pusingnya kita bawa, tapi obat penyejuk hatinya juga kita bawa. Bawanya HP kemana-mana, Ustaz. Kalau nggak ada HP kayaknya hidupnya jadi mati setengahnya gitu ya, separuhnya. Nah, ini saya ke Ustaz Samsul. Iya. Ini apakah ada kaitannya dengan sebenarnya isyarat bahwa kita itu harus menjaga kesucian gitu dari air yang ada. Sekarang kita tahu nih, kalau kita di kali-kali terutama misalkan di kota-kota besar kayak Jakarta, itu airnya sudah berubah, yang dari warnanya coklat sudah jadi hitam gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Lutfi, apakah ini ada isyarat bahwa kita itu sebenarnya harus menjaga sanitasi gitu? Iya, dalam fikih lingkungan ya, itu betul-betul kita harus memelihara apa yang ada di lingkungan kita, termasuk menjaga air itu.
Jadi jangan sembarangan kita ini buang kotoran, buang air, jangan mencampur adukkan yang najis dengan yang bersih. Pokoknya hati-hati kita ini. Bahkan kita ini diperintahkan kalau bisa pakaian kita ini kan harus bersih terus, ya kan? Apa yang ada di lingkungan kita ini bersih-bersih, tidak hanya bersih dari kotoran, tetapi bersih dari najis. Kalau mau dikembangkan lagi, kebersihan itu tidak hanya sekedar najis juga ya, tapi bersih dari sifat-sifat yang tidak baik, itu harus dibersihkan. Nah, oleh karena itu fikih itu sudah mengantisipasi sebetulnya bagaimana nanti kehidupan yang akan datang. Kita harus membiasakan bahwa lingkungan termasuk anggota badan kita ini harus selalu bersih, ya. Jadi kita ini juga berdoa kalau habis wudhu, doanya apa itu, Bu? Allahumma ja'alni waja'alni. Iya, supaya kita dijadikan orang yang selalu bersih. Ini diri kita. Kalau semua orang itu berupaya untuk bersih, semuanya juga ikut bersih. Enak nampaknya. Ini kan ibu-ibu ahli surga semua bersih nampaknya. Kalau surga kenceng, amin. Gitu. Iya dong, siapa yang nggak mau ibu ya? Nah, Iya, di sana ini sudah. Mas, tadi itu ya. Tadi kan fikih yang lama tuh mengupasnya sampai sejauh itu. Gimana kalau dijilat anjing, gimana kalau dimakan kucing, gimana kalau tikus, gimana. Kan yang paling bagus kan kalau nggak gimana. Iya. Artinya kan nggak kesentuh anjing, nggak kesentuh kucing. Nah, sekarang kan kita harusnya berpikir, harusnya yang menemukan keran tuh orang Islam. Iya. Supaya airnya nggak kena tadi itu, nggak kena hal-hal yang najis. Harusnya sekarang nih wudhu yang modern itu kan bukan pakai keran lagi. Wudhunya kan udah tinggal berdiri di hadapan, begitu ada sensornya keluar. Kenapa nggak orang Islam itu yang menciptakan, Mas? Mestinya orang Islam. Harusnya orang Islam. Sama ketika kita orang Indonesia harus haji. Haji emang bisa di Wonosobo? Nggak bisa. Emang bisa di Garut? Nggak bisa. Di Bandung? Nggak bisa. Haji harus ke Mekah. Mekah itu kalau naik harus ada kendaraan, kan nggak bisa naik onta. Maka harusnya yang menciptakan kapal adalah orang Islam karena kebutuhannya, yang menciptakan pesawat adalah orang Islam karena kebutuhannya, yang menciptakan sensor wudhu itu orang Islam karena kebutuhannya. Ya, jadi ini sebenarnya isyarat dong bahwa Iya, kita itu harus menjadi semacam generasi yang aware ya. Betul. Terhadap Kebutuhan kita sendiri, kita sendiri. Sampai hal yang terkecil, dan ini memang kan keseharian. Kalau bicara air, siapa sih yang nggak butuh air? Ya nggak, satu hari aja kita harus minimal minum berapa liter itu, Bu? 2 liter. Ya kan, coba 2 liter dikali sejumlah masyarakat di Indonesia, berapa liter harus disediakan. Nah, kemudian untuk berwudu juga kan, nah itu kan bagaimana dengan air-air yang sudah terkontaminasi gitu. Ya nggak, misalkan air kali kotor, wah tapi ini kalau dihitungin kulah kan ini ya, banyak. Ya. Tapi kan sekarang sudah berubah warnanya tuh, dari yang tadinya coklat sudah menjadi hitam gitu. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur seperti itu? Nah, mungkin ini akan kita bahas lagi ya. Kan tadi belum masuk kepada bagian mana air yang boleh dan mana air yang tidak. Tadi sih sudah dijelaskan tadi Ustaz fikihnya. Nah, tapi kan mungkin lebih implementasinya nanti akan dibahas lagi. Ada lagi itu belum komplit tadi ya. Ya, kalau gitu ditahan dulu sebentar. Kita akan jeda dulu. Untuk yang satu ini tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, sebelum kita mendengarkan lagi penjelasan dari guru-guru kita, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, Bu. Silakan, siapa dulu? Ya, enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kiki dari Majelis Taklim Anisa Nurussalam Bandung. Yang saya akan tanyakan, apakah sah air kalau mandi pakai ember, air panas maksudnya udah dicampur dengan air panas, terus sisa air mandi itu dipakai wudhu, apakah sah itu Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya, langsung aja Pak. Ini pernah gitu ya pengalaman saya. Jadi dari kali itu ditampung di sebuah seperti kolam, terus pakai pancuran, dipakai mandi, dipakai wudhu, itu airnya coklat gitu. Bisa enggak gitu, suci enggak? Sah enggak? Terima Airnya kasih. dari mana? Dari sawah atau dari kali? Ya dari sawah dulu, nanti ditampungin dari itu, di kolam. Dari sawah turun ke kali ya? Ya. Tampung di kolam gitu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Nok Maryamah dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Gede Bage, Bandung. Pak Kiai, saya mau tanya tentang air suci itu yang sekarang di mesin cuci, ada yang mesin cuci langsung bersih katanya gitu. Airnya cuma segitu-gitu aja gitu. Sedangkan kan baju kita kotor. Di mesin cuci itu enggak mungkin bersih. Nah, udah gitu aja. Mungkin terus itu dibasuh lagi di pancuran, langsung dijemur, langsung dipakai. Itu bersih suci apa enggak dipakai sholat gitu. Iya. Sekian dan terima kasih. Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira siapa dulu yang mau menjelaskan? Ya, baik, saya jelaskan dulu. Ketika orang menggunakan air panas dengan air campur, itu kan boleh saja, Bu. Terus ada sisanya di ember. Permasalahannya di ember itu sisa bekas dia mandi masuk lagi ke ember atau yang belum dipakai. Kalau yang udah dipakai air ini namanya air mustakmal, tidak boleh pakai wudhu. Tapi kalau ada sisa air yang belum dipakai, itu dipakai buat wudhu, itu boleh. Karena itu belum dipakai. Ya. Itu niatnya. Nah, soal air sawah yang coklatnya ini kan karena tanah. Gerusan tanah ya, bercampur dengan tanah, bukan bercampur dengan najis. Tanah itu suci. Berarti air yang coklat karena tanah itu tidak ada masalah. Karena tanah, bukannya yang lain. Kalau kotornya coklatnya itu adalah zat yang lain, maka ini harus dipertanyakan. Nah ini yang pertanyaan ketiga biar Pak Dr. Samsul Ma'arif yang jawab. Nah, cuma saya ingin menambahkan lagi bahwa ini kan buat pesantren, ini harusnya penelitiannya adalah bagaimana cara bikin tempat wudhu yang baik untuk zaman sekarang ya. Zaman sekarang di pedesaan. Ini jadi PR nih buat anak ITB yang kebetulan nonton. Ayo kita mikirin bagaimana wudhu yang islami untuk daerah-daerah seperti kita dengan kondisi yang berbeda-beda. Ini banyak sesuai dengan kondisi Arab ya. Nah, kondisi kita kayak gimana? Ayo kita pikirin supaya wudhu kita benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini jawaban saya. Ya, silakan Dr. Samsul. Ya, begini Ustaz. Salah satu jenis air tadi yang disampaikan oleh Dr. Lutfi itu ada air namanya air mustakmal. Air yang sudah pernah digunakan. Nah, digunakan itu untuk apa? Kalau hanya sekedar mandi, dilihat mandinya mandi apa, gitu kan? Kalau mandi biasa, itu berarti belum digunakan, hanya nyiram saja. Tapi yang dimaksud mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan hadas besar maupun
hadas kecil. Sekarang saya tanya, misalnya ibu-ibu menggunakan mandi itu untuk mandi biasa nyiram mandi atau mandi Besar. menghilangkan hadas besar? Dua-duanya sih. Nah, kalau biasa maka itu belum digunakan namanya. Hanya untuk nyiram, belum digunakan untuk bersuci. Nah, mustakmal itu artinya air digunakan untuk bersuci. Kalau airnya itu kurang dari 2 qullah, ya, air mustakmal tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, walaupun tidak najis. Nah, walaupun tidak najis, ini menurut fikih Syafi'i ya. Jadi makanya orang tua dulu itu caranya pintar. Bagaimana air sedikit supaya tidak mustakmal, dikasihlah apa namanya tempat ya. Kalau zaman dulu apa itu? Tempayan atau gentong. Tempayan ya, gentong gitu kan, supaya itu tidak mustakmal. Jadi digunakan walaupun sedikit, bisa buat mandi jinabat, bisa digunakan untuk wudhu. Tetapi kalau airnya sedikit, lalu ditaruh di bak, kita gunakan wudhu saja, itu ada cepretan yang bekas untuk wudhu jatuh ke Air tempat yang sedikit, menjadi semuanya mustakmal, tidak bisa digunakan. Nah, itu satu. Yang kedua, sudah dijelaskan tadi, jadi asal air itu tidak berubah namanya, tetap tohirun mutahhirun. Kalau teh itu kan berubah, air teh, tapi air yang dengan campur dengan tanah tetap air, tidak ada namanya air tanah, nggak ada itu, nggak berubah itu, namanya nggak berubah. Yang dianggap berubah itu namanya sudah berubah, air kopi, air teh, air kelapa. Nah, tapi kalau tadi hanya kena kotor dengan tanah, itu tetap air. Nah, yang ketiga ini problem masyarakat perkotaan memang. Jadi hampir semua orang menyuci pakai mesin cuci. Iya. Sementara airnya kan sedikit itu. Bagaimana? Nah, ini kita lihat dulu. Kalau pakaian yang kita gunakan itu ada najisnya, dilihat dulu najisnya. Najisnya itu tergolong ringan apa tergolong menengah ya? Itu 2. Kalau tergolong berat tidaklah ya. Nah, ini kalau nampak memang ada najisnya, maka semua menjadi najis. Nah, tetapi kalau tidak kelihatan, ada najis yang tidak kelihatan, mungkin bekas apa ya, barangnya nggak kelihatan, baunya nggak ada, ini dianggap najis, ini najis ringan. Najis ringan itu cukup dicepreti, air hilang. Tapi kalau najisnya itu tingkat menengah, maka semua jadi najis itu. Maka hati-hati ibu. Tadi ini alumni pesantren, dari pesantren Bu ya? Iya, pesantren kaplak-kaplak namanya ini. Kalau di daerah saya ada pesantren khusus anak-anak. Namanya pesantren anak-anak. Tapi kalau yang pesantren itu udah kayak begini, namanya pesantren nenek-nenek ini. Ya. Masih ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, itu problem. Makanya alangkah lebih aman, kita tidak pernah tahu bahwa pakaian itu ada najis apa tidak. Alangkah baiknya dipancurin dulu baru dimasukkan. Jangan dicuci dulu lalu dimasukkan, ya. Nanti semuanya ada di najis semua ini pakaiannya, ya. Ya, dipancuri dulu supaya najisnya hilang, baru dimasukkan ke mesin cuci, aman sudah. Saya boleh saran lagi, Mas. Tambahan sarannya nih. Sekarang ini kan banyak laundry kiloan ya. Laundry kiloan tuh di mana-mana sudah menjamur. Nah, yang laundry kiloan tuh yang naruh bajunya siapa, Mas? Iya. Kalau bajunya kita orang ini yang di sini, insya Allah mah nggak ada yang bekas pakai babi ya, senggol babi atau makan babi diginiin, nggak ada. Berarti kan kalau kita aman ya. Tapi kalau umpamanya di situ siapa aja yang bisa masuk, nah kita juga itu jangan-jangan udah nyebar kemana-mana. Nah, karena itu saya sarankan kalau orang yang mau laundry bukannya haram, bukan, tapi harus orang yang punya laundry itunya bisa memisahkan mana ini pakaian orang muslim, mana yang bukan
Muslim. Takutnya tadi ada najis yang iya. Ini sekedar imbauan. Ya, baik, udah jelas ya Bu ya? Udah jelas ya. Jadi kriteria tadi air juga kita sudah tahu ya bagaimana dan mana-mana saja yang boleh untuk kita pergunakan ya untuk berwudu. Nah, mungkin dokter ada tadi mau disampaikan lagi? Ya, sudah cukup. Baik, nah Dr. Lutfi, ini mungkin kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi dari apa yang sudah dibicarakan itu, ini kan tadi banyak hal yang kita kemukakan gitu. Nah, terus sekarang adakah alternatif barangkali ya kalau kepada kita semua ini ya, terutama kepada orang-orang yang tinggal di pemukiman yang agak kumuh gitu. Nah, itu gimana dokter? Kalau bank ya, kita tahu ada bank konvensional, ada bank syariah. Ada makanan, ada labelnya makanan halal. Ada asuransi syariah. Ini kenapa kita nggak mikirin air syariah sih? Maksudnya air syariah kan kita selalu pakai itu. Di tempat di pedesaan air nggak ada masalah. Karena airnya dari sumber asli, nggak ada kontaminasi, nggak ada apa-apa, makainya air gunung ya. Nah, sekarang ini tinggal masalahnya adalah masalah di daerah-daerah penduduk padat, daerahnya kumuh lagi. Itu gimana? Ini harus ekstra hati-hati. Pakai apa tuh namanya? Pompa. Ini bagus. Tapi ntar kan kadang-kadang saya ngeliat di TV ya, di Kali Ciliwung dia mandi di situ, dia wudhu di situ. Kadang-kadang air Kali Ciliwung saya nggak tega untuk pakai wudhu di situ. Sekalipun secara fikihnya itu air mengalir. Tapi nggak tega di situ. Tapi mereka juga mandi di situ. Nah ini harus kita pikirin. Jadi PR kalau menurut saya, Mas. Kita bicara soal fikih doang, akan tapi kan ada fikih yang terbaik. Yang terbaiknya adalah tadi itu pakai sumur pompa. Kalau nggak pakai jet pump, yang terbaik lagi adalah pemerintah menyiapkan PDAM, sehingga masyarakat semuanya bisa menggunakan air dengan kualitas yang baik. Iya, apalagi sekarang ya air juga boleh dibilang sesuatu yang yang berharga sekali ya. Betul. Apalagi di beberapa daerah yang memang sulit untuk mendapatkan air itu menjadi sesuatu yang barang ini yang diperjualbelikan juga itu. Saya mengajak para ahli-ahli permesinan atau ahli-ahli pengairan ya, untuk sama-sama memikirkan kalau ada yang menemukan teknik gimana menyiapkan air syariah ya, air halal kayak gitu, itu pahalanya gede banget, Mas. Pahalanya gede banget. Kenapa? Kita semuanya bakal make dengan kondisi yang berubah ya, dengan kondisi perkotaan yang berubah akan banyak digunakan. Dinawaitukannya lillah, udah pahalanya gede banget itu. Iya, mengalir terus seperti air itu sendiri. Iya. Masya Allah. Nah, ini kan ada kaitannya dokter dengan dengan kita itu mempergunakan air ini untuk kebutuhan ibadah ya Kak. Kebutuhan sholat dan sebagainya. Nah, dari apa yang disampaikan itu, apakah memang air peruntukan air itu ya itu lebih ditekankan kepada sahnya untuk berwudu, atau sebenarnya ini kita melihat dari sisi yang lebih luas gitu? Oh iya, tentu ada yang sifatnya minimalis ya. Kalau kita ini bangun rumah ada yang minimalis karena duitnya nggak begitu banyak. Yang minimal itu ada fikih minimal. Fikih minimal itu ya yang penting sah gitu kan. Tetapi yang harus kita lakukan bukan fikih minimal atau ibadah minimal. Sama dengan orang beribadah. Yang penting kan kita sholat gitu ya. Zuhur, asar, itu namanya fikih minimal. Yang harus kita lakukan adalah enggak begitu. Kalau mau bikin rumah saja yang besar, kalau mau ibadah juga yang besar, begitu kan? Ya. Demikian pula dengan air, jangan yang penting suci. Ya, bisa saja air tadi suci tapi enggak sehat. Nah,
ini makanan halal tapi tidak thayyib. Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Dari aspek fikih saja belum cukup, tetapi harus melibatkan aspek yang lain, diantaranya adalah aspek dari kesehatan misalnya, dari gizi misalnya. Ini sehat apa tidak? Itu perlu kita kembangkan, kita latih. Makanya pertama yang harus kita lakukan sebetulnya, kita juga tidak boleh ngawur menggunakan air. Mentang-mentang banyak air, lalu kita memubazirkan air juga nggak boleh. Jadi bagaimana air sedikit ya kita gunakan yang lebih banyak ya, tetap air itu kita pelihara secara baik. Nah itu yang harus kita lakukan. Jangan asal minimal tadi. Nah ini Mas, karena saking pentingnya air itu, ada kisah yang dilanjutkan oleh Imam Bukhari di hadis ke 173. Saya bacakan intinya aja. Ada seorang ibu-ibu sekalian, baik di rumah maupun di studio, ada orang ngelihat anjing kelaparan, anjing kehausan, dikasih minum sampai anjing itu kenyang ya, kenyang. Apa? Allah bersyukur kepada orang itu dan dia dimasukin ke surga. Ini hadisnya di 173 karena waktu kita nggak baca. Itu ini kan ceritanya populer. Betul. Tapi kan hikmah yang kita ambil bukan taubatnya orang akan, tapi sekarang airnya Mas. Iya. Dan Imam Bukhari naruhnya ini di air, bukan di bab taubat. Iya. Bahkan di kampung-kampung dulu ya. Itu kalau di perapatan jalan itu memang disediakan ada kentong kecil gitu ya. Disediakan air siapapun dalam perjalanan sehingga di situ buat untuk minum. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ini problemnya air itu dijual sekarang. Padahal menurut agama yang namanya air itu nggak boleh dijual loh itu. Iya, karena itu kebutuhan umat. Ya. Kalau punya air masa sekarang dibisniskan? Air. Aduh, luar biasa. Jadi memang sekarang kita bicara tentang bisnis pengairan. Iya kan tadi dokter juga menyampaikan, artinya bahwa kita lah yang harus peduli terhadap kebutuhan kita sendiri. Betul. Karena memang umat Islam banyak sekali menggunakan air ya. Kalau anjing aja yang dikasih air dapat pahala dan dimasukkan ke surga, apalagi orang mau wudhu dikasih air, apalagi orang kehausan dikasih air, apalagi satu Indonesia atau satu kampung dikasih air, pahalanya kayak apa tuh Bu? Iya, jadi subhanallah. Iya. Sungguh sangat luar biasa nih. Nah, jadi sudah jelas ya Bu ya, apa saja yang diperbolehkan, dan ini sebenarnya memacu diri kita untuk senantiasa mencoba menjaga lingkungan. Ya karena air itu kan adalah bagian dari lingkungan kita. Kalau lingkungannya bersih, terawat, otomatis juga akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, kelihatannya waktu kita sudah hampir selesai. Jadi di akhir ini seperti biasa saya akan menyampaikan jawaban ya dokter ya. Jadi pertanyaannya kan, siapa yang diajari Rasulullah SAW cara wudunya membasuh 3 kali? Jawabannya adalah Utsman bin Affan. Nah, siapa saja pemenangnya? Yang pertama adalah Nani di Langon di Tegal, kemudian saudara Ahmad Fajar di Kebonjeruk Jakarta, dan yang ketiga saudara M Raffi Yanardi di Al Azhar Syifa Budi Solo, Jalan Haryo Panular. Nah, ini adalah hasilnya. Dan untuk yang kedepannya apa sekarang? Tadi Rasulullah rambutnya banyak yang punya ya. Tadi ada yang ketika Rasulullah lagi gunting, ada yang ngambil rambutnya. Nah, siapa yang ngambil rambutnya Rasulullah pertama kali? Iya. Jawabannya Bu, ya silahkan nanti dikirimkan ya dengan cara, walaupun sudah tahu jawabannya tapi harus dikirimin dengan ngantuk itu ngajinya. Iya benar. Nah, kalau mau lihat ini Mas, kalau mau lihat rambut Rasulullah, kita bisa lihat fotonya di potret Nabi. Ini rambut Rasulullah. Lihat di layar kaca, ini rambut Rasulullah. Ya. Ini juga ada, ini rambut Rasulullah. Ada di mana? Saya pernah lihat di 2 tempat. Di Top Cafe sama di Damaskus. Itu masih ada sampai sekarang.
Rambutnya ya? Ya, rambut Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi tadi saya ini kan lanjutkan lagi. Silakan kirimkan di ketik quiz spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban. Kirim ke alamat email pusatkajianhadis@gmail.com atau di SMS ke 0818 995 993. Ya, saya kira waktu kita sudah habis dan kita akan mengakhiri. Semoga saja apa-apa yang kita dapatkan pada hari ini memberikan keberkahan dan manfaat buat kita semua. Ya, saya kira itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi